Selamat datang di Irwan Ceta Channel. Sebagai orang Indonesia, tentu saja kita terbiasa dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Tunggal yang menciptakan dan mengatur semua yang ada di alam semesta. Konsep kepercayaan Tuhan Tunggal ini itu disebut dengan monoteis. Nah, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ada sebuah agama yang lahir di Persia atau Iran pada masa kini, yang disebut atau dinamakan dengan Zoroastrianisme, memiliki konsep Tuhan yang sedikit unik. Walaupun mereka percaya Tuhan Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya yang bernama Ahura Mazda, tetapi di kepercayaan Zoroastrianisme ini juga percaya dengan sesosok roh jahat atau entitas jahat yang bernama Angra Mainyu atau kemudian lebih dikenal dengan Ahriman. Nah, ajaran Zoroastrianisme ini menekankan untuk taat pada ajaran Ahura Mazda, yaitu kebaikan. Ini untuk menghadapi pertempuran sepanjang zaman melawan kejahatan yang dipimpin dengan Ahriman. Nah, konsep ketuhanan yang seperti ini itu disebut dengan dualisme, yaitu pertempuran antara Tuhan baik melawan roh jahat atau Tuhan jahat. Nah, selain kepercayaan pada konsep Tuhan monoteis dan dualisme, ternyata ada beberapa konsep Tuhan yang jadi dasar kepercayaan dari berbagai agama atau dari pandangan filsafat. Nah, apa saja konsep-konsep ketuhanan yang ada di dunia ini? Ayo kita bahas. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah lebih dari satu dewa. Contohnya itu seperti agama Helenistik atau agama Yunani kuno yang menyembah banyak dewa seperti Zeus, Poseidon, Aphrodite, Athena, Artemis, Ares, Hera, dan lain-lain. Atau seperti agama dari orang-orang Nordik kuno seperti Odin, Thor, Loki, Freya, Heimdall, dan lain-lain. Panteisme adalah bentuk kepercayaan yang menganggap realitas alam semesta dan Tuhan itu adalah satu kesatuan. Panteisme tidak mempercayai adanya Tuhan sebagai pribadi atau entitas yang terpisah dari alam semesta. Jadi kita dan semua isi dari alam semesta beserta hukum-hukum alamnya itu adalah bagian dari Tuhan. Nah, konsep Tuhan panteisme ini dipopulerkan oleh filsuf terkenal pada abad ke-17 yang bernama Spinoza. Dan konsep Tuhan panteisme ini juga diyakini oleh ilmuwan yang terkenal yang bernama Albert Einstein. Dalam statementnya di beberapa kesempatan itu, dia itu seakan mempercayai konsep Tuhan panteisme yang dia sebut dengan Tuhan Spinoza. Panteisme juga banyak ditemukan di kepercayaan-kepercayaan lokal yang meyakini konsep Tuhan seperti ini. Panenteisme ini agak mirip dengan panteisme ya. Panenteisme ini adalah konsep keyakinan bahwa Tuhan itu meliputi alam semesta, tetapi juga melampaui alam semesta. Tuhan ada dalam segala sesuatu, tetapi juga ada di luar segala sesuatu. Mungkin bisa dimengerti dengan contoh gambar yang ini. Sebenarnya jarang ada agama yang secara khusus mengadopsi panenteisme karena pandangan ini lebih biasa ditemukan dalam konteks filsafat ketimbang agama. Tapi ada beberapa aliran atau sekte dari misalnya Hindu, Taoisme, dan juga Neopaganisme yang memiliki pandangan-pandangan panenteisme ini. Deisme adalah keyakinan yang mempercaya adanya Tuhan pribadi yang menciptakan alam semesta tetapi tidak ikut campur dalam urusan dunia setelah penciptaan. Jadi misalnya saya Tuhan ini terus menciptakan alam semesta, setelah sudah jadi beserta semua hukum alamnya, lalu saya tinggal saja, saya biarkan saja begitu. Jadi apa yang terjadi setelah penciptaan itu tidak ada urusan atau campur tangan dari Tuhan. Sama seperti panteisme dan panenteisme, deisme itu jarang ada agama yang secara khusus mengadopsi pandangan ini. Tapi ada beberapa tokoh agama yang mempercayai pandangan deisme. Dan juga tentu saja beberapa filsuf juga mempercayai konsep Tuhan deisme ini, seperti misalnya Voltaire atau Thomas Jefferson. Henoteisme adalah sebuah konsep pemahaman tentang Tuhan yang terjadi antara politeisme dan monoteisme. Henoteisme ini dianggap sebagai peralihan dari keyakinan mengenai banyak Tuhan menuju Tuhan yang hanya satu. Henoteisme itu percaya terhadap satu Tuhan atau dewa yang berkuasa, tapi tetap tidak memungkiri adanya dewa-dewa lainnya. Jadi dari banyak dewa, ada satu dewa agung atau bapak dari segala dewa yang paling berkuasa.
Dari sana tumbuhlah aliran yang mengutamakan satu dewa saja untuk disembah, yang dianggap sebagai kepala atau bapak dari dewa yang lainnya. Seperti misalnya dewa tertinggi Zeus di kepercayaan Yunani kuno, atau Amon-Ra di kepercayaan Mesir kuno. Nah, itulah beberapa konsep Tuhan yang dipercaya oleh beberapa agama dan aliran pemikiran di luar dari konsep Tuhan tunggal yang menciptakan dan mengatur alam semesta yang disebut monoteisme. Nah, di luar konsep kepercayaan Tuhan, ada juga konsep yang di luar kepercayaan kepada Tuhan, tapi masih berhubungan dengan konsep-konsep ketuhanan, yaitu agnotisme dan ateisme. Agnotisme adalah sebuah konsep pemikiran yang menyatakan tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, karena merasa belum ada cukup bukti untuk mengatakan Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada. Jadi orang-orang agnostik itu tidak menutup kemungkinan akan percaya akan adanya Tuhan jika terdapat bukti-bukti yang cukup baginya. Tapi bisa juga sebaliknya, jika terdapat bukti-bukti yang cukup untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, mereka bisa menjadi ateisme. Nah, dan ateisme sendiri adalah kebalikan dari teisme. Jika teisme percaya ada Tuhan, kalau ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Mau melalui dari pembuktian atau tidak, intinya ateisme itu menyangkal akan adanya keberadaan Tuhan. Nah, itulah dia beberapa konsep dari Tuhan yang ada di dunia. Bisa berasal dari sebuah agama atau berasal dari sebuah pandangan filsafat. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada yang salah atau ada yang dikritik, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Irwan, dadah.